Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Aulia Rahmawati dari Prodi PG PAUD 2018B akan menjelaskan beberapa kegiatan dari jenis seni di teori seni anak usia dini. Yuk kita simak ada apa aja. Assalamualaikum teman-teman. Kembali bersama saya Nur Aulia Rahmawati di Rumah Belajar Seni. Kita lihat yuk bunda. Yang pertama yaitu ada seni rupa dengan origami ceria untuk anak usia 2-3 tahun. Kegiatan origami ceria ini ada tujuan dan manfaatnya loh. Yang pertama, membantu anak untuk melatih keterampilan motorik halus. Yang kedua, anak mampu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, anak juga mampu mengekspresikan perasaannya. Bunda dan ayah juga dapat memberikan stimulasi untuk anak dan pendampingan orang tua di rumah selama kegiatan masa belajar dari rumah. Yang pertama, Bunda dapat menyiapkan kertas origami. Yang kedua, mengajak anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, berikan anak kertas origami tersebut. Biarkan anak melipat sesuai ekspresi perasaannya tanpa harus membentuk suatu bentuk tertentu. Yang keempat, Bunda dapat mengajak anak berdiskusi tentang kegiatan origami ceria. Dan yang terakhir, Bunda dapat menanyakan perasaan anak. Apakah anak merasa senang, sedih, atau apapun dari hasil origami tersebut. Nah, Bunda dan ayah tidak perlu sedih jika sang anak belum bisa membentuk suatu bentuk tertentu, karena ada tahapan usia pada seni rupa origami. Yang pertama, ada untuk anak usia 2-3 tahun. Anak diharapkan dapat melipat kertas sembarangan, itu tidak membentuk suatu bentuk tertentu. Yang kedua, ada usia 3-4 tahun. Anak diharapkan dapat melipat kertas dengan berbagai bentuk tidak beraturan. Yang ketiga, pada usia 4-5 tahun, anak sudah diharapkan dapat melipat kertas lebih dari satu lipatan. Dan yang keempat, untuk anak usia 5-6 tahun, anak sudah dapat melipat kertas sampai menjadi suatu bentuk origami. Itu kegiatan yang dapat Bunda lakukan bersama buah hati Bunda selama di rumah aja. Terima kasih dan selamat mencoba. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nur Aulia Rahmawati di Rumah Belajar Seni. Selanjutnya kita masuk ke seni musik, yaitu bertepuk tangan untuk usia 2-3 tahun. Nih Bunda, ada tujuan dan manfaat dari bertepuk tangan loh. Yang pertama, meningkatkan interaksi. Yang kedua, dapat mengekspresikan diri anak melalui tepuk tangan. Dan yang ketiga, dapat menambah pengetahuan anak tentang musik. Selanjutnya, ada cara menstimulasi dan pendampingan orang tua di rumah untuk anak. Apa saja itu? Yang pertama, ajak anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, Bunda dapat menyiapkan lagu anak-anak yang ingin dinyanyikan bersama sang buah hati. Setelah anak mendengarkan lagu yang ingin dinyanyikan, lalu Bunda mengajak anak untuk bernyanyi bersama sambil bertepuk tangan. Yang keempat, ajak anak bermain dengan jari-jarinya. Mungkin bisa sambil menggelitik sehingga menghasilkan tawa. Dan yang terakhir, Bunda dapat menanyakan perasaan sang anak. Selanjutnya, Bunda akan mengetahui tahapan usia pada seni musik anak usia dini. Yang pertama, musik untuk anak yang baru lahir sampai dengan 3 tahun, yaitu kegiatan musik untuk bayi dan balita yang melibatkan aural dan fisik anak, seperti
menggelitik, menggeliat, dan memainkan jari. Yang kedua, ada musik untuk anak usia 3-5 tahun, di mana anak mampu menyanyikan lagu yang lebih rumit dan melakukan permainan dan rima yang lebih rumit. Nah, Bunda, itu kegiatan yang dapat Bunda lakukan bersama buah hati di rumah. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nur Aulia Rahmawati di Rumah Belajar Seni. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu seni tari, musik dan gerak untuk anak usia 2-3 tahun. Tujuan dan manfaat dari musik dan gerak adalah: yang pertama, dapat melatih keterampilan motorik kasar anak. Yang kedua, anak mampu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Serta yang ketiga, anak mampu menyimak apa yang dibilang oleh orang tua. Nah, Bunda dan Ayah dapat melakukan stimulasi dan pendampingan orang tua di rumah untuk anak. Yang pertama, mengajak anak berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan. Yang kedua, memberikan video musik dan gerak untuk anak tonton. Ketiga, setelah anak fokus menonton, ajak anak bergerak ringan seperti melompat, berputar, berlari, dan sebagainya. Lalu setelah itu, ajak anak diskusi tentang hewan-hewan yang ada di video tersebut. Terakhir, Bunda juga dapat menanyakan perasaan anak setelah melakukan musik dan gerak dalam seni musik. Bunda gak perlu khawatir jika anak belum bisa sepenuhnya bergerak mengikuti kegiatan yang ada di video, karena ada tahapan usia pada seni tari, musik, dan gerak. Yang pertama, untuk bayi sampai usia awal anak belum terlalu paham tentang gerak. Jadi, mereka hanya melihat orang tua yang bergerak. Lalu untuk usia 2-3 tahun, anak baru mengetahui tentang gerak dasar atau improvisasi. Ketiga, untuk usia 3-7 tahun, anak sudah dapat mengerti jika diajarkan tari kreatif. Dan untuk usia 8 tahun ke atas, anak baru bisa diajarkan tari profesional. Nah, mungkin itu kegiatan yang dapat Bunda lakukan dalam seni tari untuk anak selama di rumah aja. Terima kasih dan selamat mencoba. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nur Aulia Rahmawati di Rumah Belajar Seni. Materi keempat atau materi terakhir yaitu seni drama bermain peran untuk anak usia 2-3 tahun. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari bermain peran. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Yang kedua, melatih komunikasi anak. Dan yang terakhir, anak dapat memecahkan masalah melalui bermain peran. Bunda dan Ayah dapat melakukan stimulasi terhadap anak dan pendampingan orang tua selama di rumah. Caranya, kegiatan pertama mengajak anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kedua, Bunda dapat menyiapkan peralatan bermain yang aman untuk anak. Bisa benda-benda di sekitar anak yang aman lalu diletakkan di dekat anak. Dan yang ketiga, Bunda cukup ikut bermain dengan anak tanpa memegang kendali. Yang keempat, tanyakan anak tentang kegiatan apa yang sedang dilakukan. Biasanya anak akan menjawab dia berperan sebagai apa. Dan yang kelima, menanyakan perasaan anak selama bermain peran. Untuk seni drama ini juga ada tahapan usianya loh. Jadi Bunda tidak perlu khawatir. Ini dia. Yang pertama, dramatic play atau bermain peran untuk usia 1-3 tahun, di mana anak bereksperimen dengan situasi, memainkannya seperti ini dan seperti itu.
anak akan secara spontan berperan melihat barang yang ada di dekatnya. Yang kedua, ada pantomim untuk usia 5-8 tahun. Pantomim adalah penggunaan gerakan dan isyarat untuk mengungkapkan ide-ide atau perasaan tanpa harus mengeluarkan suara. Mungkin itu kegiatan yang dapat Bunda lakukan bersama buah hati selama di rumah aja dan selama belajar di rumah. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat mencoba.